Baru-baru ini banyak sekali kejadian-kejadian yang mengundang perhatian publik yang cukup banyak ya. Tentunya dengan cepatnya berita-berita menyebar dan menjadi konsumsi publik ya, sering sekali menjadi pertanyaan di kalangan publik bahwa ketika ada sebuah kejadian di tengah masyarakat lalu terekspos, lalu ditonton oleh orang, lalu membuat kesimpulan sendiri. Yang sering terjadi adalah tentang baru-baru ini yang paling tren banyak dikomentari oleh publik adalah adanya pernyataan seorang pejabat di kepolisian, saya lupa di tempatnya, tapi sudah beredar luas ketika ada pertanyaan dari masyarakat atau dari wartawan yang bertanya, lalu bagaimana menghindari supaya selamat dari korban begal katanya ya. Jawaban dari itu, pertanyaan itu muncul ketika ada korban melawan pelaku pembegalan lalu ditetapkan sebagai tersangka ya. Jadi ketika ditanya ke pejabat polisi tersebut, lalu dia menjawab ya satu-satunya jalan supaya menghindari jalan-jalan yang sepi. Nah, saya kira itu pernyataan yang keliru ya, dan saya yakin itu kalau ada polisi menyampaikan seperti itu adalah supaya tidak bisa dijadikan tersangka kalau tidak salah di berita itu ya. Hindarilah jalan-jalan yang sepi. Ini pernyataan-pernyataan yang tidak bertanggung jawab menurut saya ya. Bagaimana seorang polisi menyampaikan hal seperti itu? Kalau ada pertanyaan dari masyarakat supaya korban itu tidak jadi tersangka, ya hindarilah supaya dia tidak bertemu dengan begal. Emang ada korban berkeinginan bertemu dengan begal? Apa ada korban ingin supaya dia ketemu dengan begal lalu terjadi permasalahan? Ya mana ada yang menginginkan itu. Namanya begal seharusnya dihukum mati, dibersihkan dari republik. Tapi kegagalan ini adalah kegagalan polisi, bahwa polisi sebagai pelindung rakyat belum berhasil melakukan itu, sehingga maraknya begal itu di mana-mana ya. Nah, tapi pertanyaan itu memang sangat disayangkan. Sekarang saya akan coba berikan edukasi ya. Kenapa sering para korban kejahatan, baik itu begal, baik itu korban yang lainnya, namanya korban banyak sekali kejahatan, bisa korban pembunuhan dan yang lain. Tapi khususnya korban-korban seperti ini yang mencoba melakukan perlawanan kepada pelaku, ada hal yang perlu dipahami ya. Sehingga ketika ini perlu catat yang saya dengar, saya sampaikan ini. Kalau Anda menjadi korban atau bertemu dengan masalah yang sama dengan itu, entah itu Anda sedang di rumah atau dimanapun, kalau Anda terjepit atau terancam oleh karena perlakuan seseorang, saudara, Anda harus membela diri. Anda dibenarkan melakukan tindakan apapun sepanjang itu Anda lakukan untuk membela diri, bukan untuk bermaksud sebaliknya. Nah, mungkin kesalahan-kesalahan pada saat di penyidikan adalah bahwa penyelidikan, mungkin ketika polisinya kenapa ditetapkan tersangka, mungkin ketika polisinya bertanya, kenapa kau melakukan pembunuhan kepada pelaku, ya mungkin dia menyampaikan alasan lain. Tapi alasan yang dibenarkan undang-undang adalah selama itu dilakukan untuk membela diri, menjaga keselamatan jiwa, kehormatan, itu dibenarkan untuk dilakukan dan itu harus dibebaskan. Demi hukum harus dibebaskan. Ya, saya pasti akan bersedia untuk mendampingi dimanapun korbannya. Kalau ada korban yang dijadikan sebagai tersangka untuk membela dirinya, kecuali polisi bisa membuktikan bahwa ada kesengajaan, ada niat yang lain selain membela diri, lalu dia melakukan penganiayaan, itu tidak dibenarkan. Contoh, ketika saya lihat ada pelaku di depan rumah saya, dan saya masih berkesempatan sebetulnya untuk berteriak atau memperingatkan sudah dia pergi, tapi langsung saya tembak dari sini, itu bisa diperiksa oleh kepolisian dan itu adalah sebuah tindakan yang melawan hukum ya, tindakan
pelanggaran perbuatan pidana ya. Tapi itu makanya perlu dipahami ya. Ketika Anda menjadi korban, tentu korban ini kan sangat panik. Jangankan berpikir, dia hanya berpikir untuk ini korban supaya pergi atau bagaimana, bahkan supaya tidak melakukan kejahatan kepada dia. Nah, untuk hal-hal seperti inilah pembelaan yang terukur yang dilakukan oleh korban justru harus dibela. Nah, sehingga kalau ada korban yang dijadikan polisi sebagai tersangka oleh karena membela dirinya, kamu harus melawan. Kamu harus melawan dan akan banyak orang-orang yang bersiap untuk mendampingi, termasuk saya. Kalau ada korban yang dijadikan tersangka oleh karena membela diri, kan lawan. Itu harus dilawan. Salam edukasi masyarakat. Dan jangan takut untuk melakukan tindakan apapun kepada pelaku sepanjang itu